kalau nyebelin tinggal buang di rel. Nyebelin apa? Oh, ini serem banget. Nyebelin. Oh, kayak gue jadi inget deh tuh. Kasus yang Dede Alfi Sahri ini. Oh, gimana? Yang ditebet. Oh iya, Yang itu. cetek. Nah, itu. Karena dia bilang, Gara-gara bilang, bau. mana apa? Gitu. Jadi udah gitu posisinya sekarang kan lagi sekolah di rumah ya. Dan itu gurunya belum tahu kalau dia itu. Bilangnya apa ya kalau umur segitu tuh ditindih gitu ya. Ditindih ya, ngomongnya ditindih sama siapa? Sama ayah. Ada hal menarik lain nggak pengalaman jadi bidan selain yang tadi ternyata salah? Oh, salah. Salah ini ya. Salah sasarannya. Kalau pengalaman jadi bidan yang mungkin yang aneh-aneh banyak sih ya. Jadi kayak misalnya nerima pasien yang umurnya masih 14 tahun gitu, dan 14 tahun maksudnya pasien. Oh lu bidan ya? Maksudnya 14 tahun dia udah hamil? Udah hamil? Misalnya udah hamil gitu. Baru ini sih, dan dia nggak tahu kalau dia itu hamil. Sorry Mbak, aku potong, kalau yang kehamilan di bawah umur itu banyak juga nggak kasusnya? Banyak banget. Banget Nah, ya? itu Pakai tadi. banget ya? Banget. Indonesia banyak ya? Kasusnya banyak. Umur 14 tahun. Itu secara kesehatan kan nggak bagus kata Iya. kita. Makanya memang sebenarnya sekalian nyisipin ya gue. Jadi kalau misalnya kalau kehamilan itu usia kehamilan yang tepat itu di atas 20 tahun, di bawah 35 tahun, sampai di bawah 35 tahun. 24 tahun 20 sampai 35. Itu usia yang Catat dulu. usia yang Lu udah memenuhi syarat kan ya? Gimana ya, bener-bener tinggal calon ya. Belum memenuhi syarat berarti. Lanjut Mbak. Iya gitu, jadi ya umur range-nya 20 sampai 35 tahun gitu. Nah kalau di bawah atau lebih dari itu, risiko tingginya tuh ya banyak gitu. Apa? Kalau risiko tingginya, kalau misalnya kurang dari 20 tahun ya bisa memicu kanker serviks gitu di kemudian hari ya. Maksudnya itu jangka panjang ya gitu. Nah sama juga kayak ketidakseimbangan, misalnya gizinya masih kurang, dia udah hamil, padahal dia butuh buat anak sama. Tapi sama bayangin dia. 14 tahun loh bocah. Coba 14 tahun kalian masih ngapain nih? Masih alay. Ngapain ya? Masih alay. Umur berapa ya? Kayaknya aku Friendsteran deh. 14 tahun umur Satu berapa? SMP. Dua SMP gak sih? Iya, kayak aku Friendsteran deh. Tuh, 14 tahun. Big skitan. Oh, Big skit. kalau nulis chat masih kecil gede. Iya, apa masih ini Asia Rp1 per karakter. Asia Hidayah. Gue pernah beli Asia yang ini sih dia apa? Imlek. Iya sih, like. Warnanya merah kan, ada Itu naga-naganya. tapi yang 14 tahun datang melanjutkan kehamilan atau enggak? Ini sorry ya karena banyak tadi dibilang banyak yang di bawah umur, itu kan pasti secara nggak langsung banyak yang kasus aborsi juga masih yang mau menghentikan kehamilan. Itu datang ke bidan juga nggak Mbak? Itu dia, ada juga. Tapi yang kebetulan aku temui itu dia dianterin sama ibunya pada saat itu sih. Aku juga pertama first impression dia ke kantor itu, ke puskesmas tuh pakai piyama. Pakai piyama gitu kan, gombrong. Ini anak Ya, ngapain lagi gitu tidur. kan. Iya, terus nunggu. Banyak yang nggak tahu. Oke. Terus nunggu di ruang tunggu. Ini anak nunggu di depan, ternyata dia dianterin, ibunya sih yang cerita. Jadi sebelum dia nggak jujur sama orang tuanya, gitu. Dia nggak jujur bahwa dia sebelumnya pengen minta dianterin sama temennya buat dipijet atau digugurin gitu. Wah, itu langsung yang soalnya ketika gue palpasi ya, periksa gitu. Ketika aku periksa itu udah sekitar 28 mingguan ya. 28 minggu itu berapa bulan? 28 minggu itu berarti 4 bulan ya? 7 bulan. Buset. 7 bulan. 7 bulan mau Itu lu pasien minta digugurin. Iya. Itu kelihatan banget gak? Maksudnya kan bocah segede gini ibaratnya ya? Iya, lebih tinggian sih. Terus Karena kenapa dong? anak jam besar tinggi-tinggi loh. Iya. Iya sih. Aku juga bingung. Singgung ya. Terus aku nih, maaf. Berarti gue anak zaman dulu ya? Ya emang iya kan. Gitu. Tapi ada nggak yang datang ke bidan tuh emang buat spesifik mau gugurin kandungan? Itu Belum beli pada tobat dah. Oh enggak dong, itu melanggar kode etik. Oke. Tidak boleh. Tapi kecuali memang Kecuali memang ada indikasi. memang pilihannya dan memang resikonya emang harus membuat si ibu ini
buat menggugurkan bayinya. Iya, jadi kalau ibaratnya namanya abortus atau misalnya kita menggugurkan kandungan itu karena memang atas indikasi, bukan karena keinginan ibunya. Oh, tidak itu diinginkan. karena gue dulu pernah kuliah. Kalau di luar negeri Skandinavia, lu harus tahu nih, kayaknya lu pasti tahu. Ngomong dulu Pak, baru boleh saya ditanya tahu atau enggak. Jadi katanya kalau di luar negeri itu dikasih pilihan mau lanjut apa enggak. Jadi itu benar-benar choice dari pilihan dari si ibu ini. Karena di sana kan tidak mengurusi urusan private. Sementara di Indonesia katanya kan urusan private diurusi sama negara gitu. Terutama di RKUHP, tapi beda budaya ya. Di sana beberapa negara kan masih ada yang itu jadi perdebatan juga boleh nggak sih si seorang ibu itu memilih mau melanjutkan atau enggak. Enggak, tapi ada ke negara yang ada yang dari Skandinavia itu ya? membolehkan memilih. Kalau di US mungkin di beberapa negara bagian boleh melegalkan aborsi. Oh, Skandinavia ini panjang ini kalau secara Skandinavia ini model-model Swedia, Norwegia, Ibrahimovic lah itu Swedia ya. Ya, pokoknya negara-negara yang wia. Tapi ngomongin Skandinavia ini pas banget kebetulan profesi bidan paling banyak itu ternyata jumlahnya ada di negara Skandinavia. Oh iya? Aku lupa apa Finland kayaknya atau Finland kayaknya ya. Finland itu negara kecil padahal. Midwife-nya paling banyak tuh di salah satu midwife itu bidan. Oh, nah ini pelajaran bahasa Inggris. Midwife sama dengan bidan. Oke. Tuh. Are you ready? Please continue. Oke. Sampai mana? Tadi sampai aborsi. Ada terus dia. Nah, dia kan datang 14 tahun nih. Nah, itu dia sebenarnya diambil siapa? Iya, jadi setelah gue gali, jadi udah di anamnesa, ditanya-tanya. Kalau misalnya kita sebagai petugas kan nggak bisa, ya maksudnya nggak boleh ngejudge gitu kan. Ya udah, gitu anggap aja emang dia namanya juga pasien kita gitu kan. Jadi ternyata gue gue gali, dia cerita hamilnya sama teman sekolahnya, teman SD kalau nggak salah deh. Gawat banget Jakarta. Teman SD. Pak Gubernur, tolong Pak Gubernur ini, tolong diperhatikan lah. Sebelum anda nyapa situ nanti tolong diperhatikan. Nah ya kan, posisinya lagi di sekolah, di rumah lagi. Di rumah? Maksudnya di sekolah? Oh enggak, di luar rumah, di luar, enggak di sekolah. Tapi di mana loh? Dia penasaran. Itu yang mereka membuatnya di mana loh? 14 tahun mau check in di hotel dia nggak bisa, di Red rumah Doors juga belum bisa. Iya, Red Doors kita tanya KTP anda mana? Iya ya. Nggak tahu ya, mungkin dalam di rumah orang tuanya sudah sudah ada. Bisa jadi itu faktor yang besar juga kayak gitu bisa jadi. Tapi di Jakarta kan sempit gitu. Nggak tahu sih, gua nggak sejauh jarum jatuh pun orang tahu. Oke. Luar biasa banget perumpamaan. Iya gitu, dan ternyata sama temennya gitu. Jadi udah gitu posisinya sekarang kan lagi sekolah di rumah ya, dan itu gurunya belum tahu kalau dia itu sampai ibunya tuh. Berarti ini baru banget ya? Baru banget saat pandemi. Saat pandemi ini. Akhirnya gimana tuh Mbak? Maksudnya saat pandemi, dan dia kan dianterin ibunya bilang ke aku, ibunya sampai udah berkaca-kaca gitu kalau misalnya, terus saya juga gimana ya Bu Bidan, saya bingung gitu ngasih tahu gurunya gimana anaknya tuh ternyata lagi hamil gitu kan. Maksudnya dia masih kelas 2. Tapi ibunya nggak, dalam artian nggak marah gitu ya atau nggak? Biar kan ada ibu, pergi kamu. Ada juga, dan untungnya sih dia kebanyakan sinetron. Iya, mungkin ayahnya kali ya, ayahnya yang ya biasanya seorang ayah gitu nggak sih kalau misalnya iya, cewek ya, pengalaman kami sebagai anak yang cewek doang. Anaknya perempuan 2 juga. Aduh kayak aku sama ya, sama iya. Kalau kenal gue 2 perempuan juga. Ya udah, ayahnya ya mungkin shock juga kalau anak perempuannya kamu sama siapa kayak gitu ya gitu. Ibunya sih yang ya gue cuma bisa bilang ke ibunya kalau ibu kalau udah terjadi ya udah terjadi lah gitu ya. Aku cuma bisa bilang terjadi. Tapi ya bukan yang mau nyanyi buku-buku malam, di Puspa ya. Titi Puspa yang di cover sama Ariel emang Noah. zaman dulu ya, anak dulu ya. Ya gitu. Dia ibunya bingung terus karena siapa anaknya ini tuh nggak cerita ke orang tuanya tapi lebih milih ke orang lain ceritanya bahwa dia tuh Ke siapa? ngandung gitu. Dia ke temennya ada sih umurnya katanya paruh baya juga. Paruh baya berarti 50 tahunan? Enggak,
Berapa sekarang? Ini jangan ketawa dong, kalau gue salah dibenerin, jangan ketawain. Kan ketawa dulu baru dibenerin. Sebenarnya juga nggak tahu sih. Tawain dulu ya. Udah iseng juga ada ya. Paling baik itu berapa sih? Setahu gue 50. Ya maksudnya nggak nyampe 50 sih. Temen ibunya katanya. Tapi dia lebih deket sama si teman ibunya ini. Gue juga bingung sih Kok bisa ya? malah cerita sama orang lain gitu kan. Nah itu dia minta gitu tadi, dia minta buat ditemenin ke tukang urut buat digugurin. Gue bilang kalau udah umur 7 bulan resiko ya, resiko tinggi, bisa perdarahan si anak patas. Tapi katanya ada kalau gugurin itu bukan dipijit doang, katanya ada yang gue ngeliat videonya itu enggak dimasukin pisau tuh. Ada, kalau itu sih gue nggak tahu, tapi dulu Kayak ninja ya. kamu tahu agar kelihatan sibuk. Baru siapa kasih? Iya, itu pernah juga gue diceritain dosen masih di kampung, gue lupa daerah mana. Itu dia ngegugurin kandungan tuh dimasukin dengan batang apa sih namanya, batang daun singkong. Buset. Wow. Ya. Tahu kan? Tahu ya, batang daun singkong itu situ. Terus ditusuk. Aku lupa itu Dicacah. dibalut atau gimana? Kayaknya sih dibalut yang mungkin biar elastis gitu masuk, dan itu Ya bayangin, ampun. ngebayangin itu aja udah yang oh my god gitu. Dan akhirnya yang meninggal dunia karena perdarahan. Ya iya dong. Tapi ada sukses-suksesnya Dengan kayak gitu, jangan-jangan melakukan hal yang itu karena presiden sebelumnya. Iya. Mungkin ya, Maksudnya nggak. tetap ada, pasti karena yang Iya. Nah itu dia. Tapi meninggal dunia itu ada. Ini cerita di Indonesia. Iya sebenarnya. Di mana daerahnya? Nah, gue lupa di mana. Tapi dosen gue pernah cerita itu dan berbagi cerita bahwa wah gila ya ternyata Gawat banget ya. Iya parah banget gitu. Terus udah gitu dengan prosedur yang nggak steril. Nggak steril. Ya kan? Ya itu tadi. Kalau udah nggak steril kan berarti memicu infeksi. Udah infeksi, dia misalnya hemoglobinnya kurang atau darahnya kurang, dia bisa perdarahan. Nah, itu kan Macam-macam ya, katanya ada yang pakai obat juga. ada obat itu paling banyak sih. Ada yang sedot, aku denger. Ada, kalau disudut kan itu Ada yang pakai nanas katanya itu beneran nggak? batas kalau misalnya Maaf tentang ini, tapi bisa saja bersih musim Gue semi. kagum juga paling ini kan. Tahu banget masalah banyak. ini. Ini kok ketemu dua perempuan yang luar biasa, pengetahuan seksualnya luar biasa. Kan bakal menjadi ibu ya nanti Iya. suatu hari nanti. buat suami, menyenangkan suami kan juga nanti kayak gitu. Biasa ini masalah beruntung bagi siapapun yang bisa. Tapi Kak di Indonesia tuh profesi bidan, Ya lanjut. profesi bidan masih diminat. Maksudnya kan ada dokter kandungan. Soalnya kalau di negara lain tuh memang ada yang negara tuh memang kalau melahirkan ya sama bidan, disediain tuh midwife sama rumah sakitnya. Kecuali memang benar-benar ada resiko tinggi banget atau baru ada dokter kandungan yang bantu. Dan ini tuh kayak bener-bener ngayomin gitu loh dari sebelum, dari masih hamil, dikasih tahu macem-macem sampai bahkan udah melahirkan pun. Nah di Indonesia gimana? Di Indonesia masih sama kayak gitu sih. Maksudnya nggak hilang Masih juga tradisi kayak gitu. Maksudnya kita home care atau misalnya persiapan sebelum hamil. Kalau misalnya untuk program kan itu pasti ranahnya dokter obgyn ya Iya. atau obstetrik. Kalau misalnya kita kan ya berarti komprehensif dari dia sebelum sebelum hamil, gizinya gimana gitu kan. Nah, yang paling penting gizinya sih, mempersiapkan untuk menciptakan generasi emas gitu. Wah, Gitu Indonesia kan. generasi emas, generasi yang bikin hoax di Facebook. Aku tanya anak emas, Iya. snack yang mie. Enggak, itu timun emas gitu. Oh, enggak, yang mie isi mecin itu anak emas. Anak kan? mecin ya. Pernah tahu tuh anak emasnya. Gitu. Jadi ya paling gitu sih fokusnya. Tapi seneng ya dengan kerjaan jadi bidan, so far menikmati. Senang alhamdulillah. Maksudnya dari Kerjaan mulia loh ini. iya dari kuliah. Enggak beneran, salah satu pekerjaan paling tua, profesi paling tua di dunia itu bidan. Aku riset. Oh, riset. Sebelum jadi kapas aku riset. Ini yang gue seneng ya. Cocok Riz, berarti Riz. Untuk, Besok diajak lagi. Iya. Ya. Kalau minta nama cewek diajak aku. Oh, diajak grogi lagi. soalnya. Lanjut, tapi seneng ya. Seneng sih. Menikmati. Alhamdulillah sih sampai saat ini menikmati. Tapi ada gak? Tadi kan lu bilang sedih. Terus lu marah dalam artian ini. Suatu saat misalnya ada pasien lu, gue pernah dengar sih ada kadang-kadang yang menghamil itu ayahnya gitu. Oh, Pernah gak lu ngadepin satu kejadian itu terus lu
Kalau pengen mengumpat ya. iya ya. Ada kan pernah pengalaman? Kalau langsung tatapan gitu sih nggak pernah gitu. Tapi mungkin dapat cerita dari temen Sesama sejawat ya. juga gitu. Di puskesmas yang sama. Di puskesmas, tapi bukan bidan sih ya. Maksudnya nggak profesi yang lain, perawat waktu itu. Oke. Jadi apa namanya, si anak itu datanglah ke apa namanya, puskesmas. Maksudnya mau konseling gitu kan. Gitu. Dia hamil, terus ternyata diantrinnya sama ayahnya, udah diantrin sama ayahnya. Si anak ini ketika ditanya sama petugas kesehatan, diam aja, pokoknya nggak berani ngomong apa-apa gitu kan. Tapi kayak cuma mungkin sedih Pilih dan bingung datang juga. sama bapaknya, keluhannya apa? Iya, Apa batuk? Enggak sih. Ya, itu tadi udah hamil dalam kondisi hamil. Dia bapaknya tahu dia hamil. Iya. Kondisi hamil. Ya kan nganterin Pak, masa nggak lihat? Tapi pada sampai saat itu bagaimana sih Pak? Aduh, Coba minum kamu dulu. jangan abis ini ganti di sini ya. Gitu, jadi udah ditanya tapi anaknya tuh bungkam gitu, diem aja, dan ternyata mungkin dia butuh privasi, butuh ruang nih kayaknya. Akhirnya ayahnya diminta keluar Sama teman lo itu. sama temen. Soalnya berapa tahun? Aku lupa deh, tapi kayaknya masih SMP kalau nggak salah. Ya 14-15 lah ya. Ya sekitar segitu. Another kehamilan 15 di bawah umur. Dan Nah, bejat itu. dari orang tuanya Pak. Aduh ya Allah. Sensor. Gitu ya. Nah itu terus udah ayahnya keluar, barulah si anak ini cerita kalau misalnya dia bilangnya apa ya, kalau umur segitu tuh ditindih gitu ya, ditindih ya, ngomongnya ditindih sama siapa, sama ayah gitu. Bukti pendidikan seks itu minim tuh gitu Oh, aja ditindih. iya, ditindih. Tapi kan Ngomongnya. nggak tahu ya, maksudnya ditindihnya gimana, tapi kan sampai dia hamil gitu kan, kondisi dia hamil ya. Aduh, parah banget. Ini kamu benar Kacau ya. Ditindih sama ayahnya sendiri. Nah, ya, ngomongnya ditindih gitu. Ya, aku bener, masa masih kecil dong. Kamu diapain? Digagahi gitu ya kan? Kan itu kan bahasanya bahasanya dia, kan? Bahasa wartawan ya. Digagahi. Beneran ada ya, kira Nah, itu cuma di itu film-film, tadi, cuma di koran-koran. Jadi makanya Ada di Jakarta ini ada nggak? ada banget. Tebet banget. Ada, baru bahkan pas banget bulan ini kemarin gue sempet piket di salah satu puskesmas ya, emang biasa gue piket itu. Temen gue cerita ada kasus lagi ya, itu tadi Sama gitu. anaknya juga diperkosa sama ayahnya gitu. Wah, rusak banget. Sama ayahnya. Dan Kalau kayak gitu tapi bidan atau tenaga medis yang tahu kayak gitu punya kewajiban melaporkan ke pihak berwajib nggak? ya kita bikin laporan sih bahwa anak ini misalnya ada keluhan apa, kayak misal kalau misalnya dia diajak berhubungan tapi tidak siap, otomatis kan akan ada apa namanya, Itu kriminal kan? iya Bisa maksudnya Tahu apa ya ada. iya kan, akan ada luka di sekitar Iya. kemaluan yang Dan apalagi itu kan di bawah umur. itu tadi. Tapi Kok ternyata tega ya bapaknya? Gila kan itu tadi Pak, namanya nafsu Pak, mohon maaf Pak, nafsu. gawat. Masa mah? Nih, Aris jadi bapak jangan kayak gitu. Astagfirullahaladzim, harus bilang. Jangan ya Pak ya, yang Ini lurus-lurus family. aja. Sedih. Astion itu family man. Amin. Ya Allah. Amin. Ya. Siapa yang mau jadi calonnya host saya yang satu ini? Silakan. IG-nya apa? Aris. Jadi Aris. Ya di Aris. Followernya sudah sangat banyak ya. Jadi lu nggak usah follow. Gitu, jadi miris banget ya ternyata di Jakarta yang kelihatan metropolitan, maksudnya nggak ada tuh yang kayaknya susah-susah, ternyata gitu ya, rata-rata yang melakukan itu yang memang yang ekonominya di bawah. Abis itu Di bawah, ya. setelah lu mendapat laporan itu terus kalau anaknya cerita lu apa? Temen gue sih ya, Ya terus diapain? ya Follow up-nya gimana? berarti kalau follow up itu langsung kita ngelapornya ke komisi apa komisi kepanjangannya Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang biasanya itu hanya mempermasalahkan tontonan televisi saja. Yang kemarin ngeluarin apa? Bisa hamil di kolam renang tuh KPAI. KPAI itu sudah dipecat, kau rasakan. Gitu. Iya itu bagus tuh itu. Berarti tapi emang puskesmasnya punya jaringan buat langsung lapor ke KPAI ya? Pasti enggak. Tapi Mana? tindakan langsungnya apa? Tindakan dari KPAI? Ada ini nggak? Maksudnya Oh, dari jadi bisa monitoring dari lagi. law Iya, enforcement-nya karena ada? udah ibaratnya ya udah dikasih kasusnya udah. Oke. Berarti kita serahkan kepada KPAI. Ini tolong Perlindungan anak dan apa perempuan ya? Itu Perlindungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. ada yang Komnas perempuan Perempuan itu namanya Komnas Perempuan Nah, lagi. Komnas. Jadi ya sekalian
dihubungi juga orang bahwa di sini ada kasus ini. Oh. Gitu sih. Ya mungkin abis itu udah ayahnya, kalau yang terakhir kemarin itu ada yang akhirnya di penjara. Oh, di penjara. Cuma istrinya tidak terima kalau suaminya di penjara. Terus Bos, gitu, jadi makanya temen gue yang cerita juga gemes gitu. Ini bisa jadi judul sinetron nggak sih? Cucuku, anak anak suamiku gitu. Kamu sering nonton Indosiar ya? iya. Cucuku, anak suamiku. Gila. Lu penggemar FTV Indonesia, MNC untuk pagi-pagi. Bawa merek dia. Nggak boleh. Promosiin MNC loh. TPI kan dulu itu. Gitu, jadi pokoknya aneh-aneh banget Iya, ternyata ya. cerita. Kalau ditelusuri gitu ya, wah luar biasa aneh banget gitu, dan se-cringe itu gitu kalau bahasa anak Twitter ya. Cringe itu apa? Ngeri. Ngeri ya? Iya, atau Cringe. jijik Cringe, gitu. cringe. Iya, gitu. Ih, gitu kan. Oke, akhirnya kita sudah tahu ternyata bidan ini banyak sekali pengalamannya. Selain bidan kan bukan terkenal ya. Mungkin jadi pembahasan karena nakes ini sejak COVID. COVID. Ternyata memang selain COVID banyak juga kisah-kisah yang menurutku sangat horor Dan menyentuh hati. yang berarti. Di luar. Jadi, lu mau closing nggak? Coba closing. Waduh. Jadi Udah closing, udah Nggak opening. bisa. Udah closing, latihan. bukan galak banget. Langsung sekian. Latihan, oke. Jadi itu aja dari kami, gitu kan. Jangan lupa di subscribe dan di Di-like. videonya. Subscribe. Apa subscribe? Kita tadi udah ngomong subscribe. Ya udahlah, apa aja subrek lah. Subscribe, itu di share karena ini pengetahuan penting. Betul. Nyalain loncengnya jangan lupa. Ya, kelontong. Nah, Kalau ada topik yang mau dibahas, silahkan silahkan di komen. Nah, Itulah. atau ada yang punya pengalaman serupa silahkan di komen. Iya. Oke, itu aja. Dadah. Thank you. Dadah.